Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jangan ku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta, ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Tapi aku bisa nolong tante kok. Aku tahu gimana caranya supaya Farel bisa balik lagi ke sini, tante. Kalau Bapak tidak berkenan, saya akan pergi, Pak. Memang kehadiran saya tidak penting di mata Bapak. Kalau memang Mami mau terus-menerus dilecehkan sama dua anak itu, Mami kan tahu, kalau sampai Mami ngambil sikap mengalah seperti itu, mereka akan merasa dibutuhkan, merasa paling benar, dan makin keras kepala. Mi, kenapa sih Mami sama Papi malah jadi berantem kayak gini? Mami nggak tahu, Kek. Tapi kamu itu kalau mengambil tindakan selalu gegabah. Dan papimu itu nggak pernah mau kompromi sama Mami. Dok, gimana kondisi oma saya ya? Oma Anda besok pagi bisa dibawa pulang, tetapi harus tetap bisa berjalan. Karena kondisinya belum stabil, segala aktivitasnya harus dibantu. Tapi sebaiknya istirahat di kamar saja. Dan kalaupun harus berjalan, harus dibantu dengan kursi roda. Ya udah nggak apa-apa, tapi besok udah boleh pulang kan dok ya? Ya, Ya alhamdulillah lah kalau gitu. Makasih ya dok ya. ya, baik. Saya permisi. Telepon Mami aja dulu kali. Oh ada habisin Del? Aku masih kepikiran Mami, Fit. Dari omongan Kayla kayaknya Mami sakit parah deh, Fit. Aku yakin Mami nggak sakit parah kok. Mami sakit ringan karena kangen sama kamu. Kamu yakin gitu sih, Fit? Aku sayang sama Mami kamu. Selama ini aku nganggap dia sebagai ibu kandung aku sendiri. Mana mungkin sih Mami kamu sampai sakit cuman karena kita keluar dari rumah itu. Kita bukan minggat kan, kita diusir sama papi kamu. Tapi apa salahnya kalau kita cek dulu, Fit? Aku takut kalau sakitnya tambah parah, kita berdua malah ditambah disalahin, Fit. Iya, Rel. Aku nggak ngelarang kamu ngecek kok. Aku mau nganterin kamu. Gimana kalau abis ini kita ke rumah kamu yuk? Serius kamu, Fit? Aku serius, Rel. Kamu pikir aku ini istri macam apa? Yang ngelarang kamu untuk ketemu sama ibu kandung kamu sendiri. Rel, aku malah seneng banget kalau kamu perhatian sama orang tua kamu. Tapi kalau kamu dicaci maki, Fit, kamu udah siap, Fit? Makanya kita makan sate sebanyak-banyaknya. Yuk, Rel. Ayo. Supaya nanti kalau kita dihina-hina, itu tahan. Ada-ada aja kamu. Bang, 10 lagi bang, sate kambingnya bang. Buat apa? Ya kata kamu biar kuat, Fit. Orang yang kita lawan itu banyak. Mas Bram, Papi, Mami, Miska. Kamu juga harus banyak makannya, Fit.
Jadi kalau kamu jambak-jambakan, gulat-gulatan sama Miska, kamu harus menang. Ya? Bang, nasinya bang, satu lagi bang. Nasinya mau seberapa, Mas? Yang banyak ya, Mas? Lauknya mau pakai apa, Mas? Pakai ayam ya, Mas? Pakai sayur ya, Mas? Juga mau sayur? Enggak, mah. Makasih ya. Nanti habis makan jangan lupa minum vitamin ya, Mas. Biar sehat. Mas kan kerjanya capek, jalan terus. Ya kan, Mas? Aduh, coba kalau pas lagi berduaan, dia juga lembut kayak gini. Aman sentosa deh hidup gue. Mama, Papa senang banget lihat kalian mesra dan rukun kayak begitu. Tapi kapan nih Mama dapat cucu? Man, kok Salsa belum juga hamil sih? Iya, memang kami sudah nggak sabar untuk menggendong cucu. Pengen dengar tangisan bayi di rumah ini. Yuga memang sudah kami anggap sebagai cucu sendiri. Tapi kan lebih lengkap kalau dari Salsa. Yang ada juga tangisan gue tiap hari. Apa, Man? Hah? Enggak, mah. Enak. Duh, Mas, makannya kok belepotan gini kayak anak kecil, Mas Orman. Cie. Mesra banget nih, ye. Juga senang ngelihat Papa dan Mama mesra dan rukun begini. Belum tahu aja, abis ini gue digebukin, tonjokin. Apa, Man? Hah? Enggak, Pak. Seret. Wah, Ma, besok ada undangan rapat orang tua murid. Papa dan Mama ikut deh. Jangan Papa doang kayak waktu dulu. Mama juga harus ikut. Soalnya nanti juga kepengen mamerin kalau juga udah punya mama baru. Pasti dong sayang, Mama pasti datang. Kamu tuh bener-bener gak tahu malu ya, Fit. Udah diusir dari sini tapi masih aja berani balik lagi ke sini. Kamu tuh siapa sih? Anak bukan, menantu bukan. Saudara juga bukan, apalagi istri. Nggak sama sekali. Farel udah kesini belum, Tante? Tadi dia udah kesini, Miss. Tapi dia berantem lagi sama papinya. Dan sekarang Tante tambah sedih dan yakin kalau Farel tidak akan kembali ke rumah ini, Miss. Setahu aku, Farel itu paling care loh sama Tante. Kalau misalnya dia sampai nggak mau balik lagi ke sini, mungkin ini semua karena Fitri, Tante. Bisa aja kan Fitri ngelarang Farel supaya datang lagi ke sini. Farel, Rel, kenapa sih kamu harus bawa dia? Mi, Fitri ini istri aku. Jadi kemanapun aku pergi, pasti ada Fitri, Mi. Di mana ada aku, pasti ada Fitri juga, Mi. Aku yakin Mami cuma pura-pura sakit. Buktinya sikap dia ke aku masih kayak gini. Itu artinya cuma pengen Farel pulang dan aku tetap keluar dari rumah ini. Udahlah, Mi. Mami minta aku untuk datang ke sini kan, Mi? Sekarang aku jenguk Mami. Mami sakit apa, Mi? Mami stres, Rel. Mami stres mikirin kamu di luar sana. Udahlah, Mi, nggak usah dipikirin ya. Aku udah berumah tangga, Mi. Jadi semua tanggung jawab harus aku tangani sendiri. Lagian ada Fitri di samping aku, Mi. Hidup aku jadi tenang. Mami nggak usah khawatir lagi ya, Mi ya. Fit, kamu
Kamu tuh bener-bener nggak tahu malu ya, Fit. Udah diusir dari sini tapi masih aja berani balik lagi ke sini. Miss, kamu tuh gak punya malu, bukan aku. Kamu tuh siapa sih? Anak bukan, menantu bukan, saudara juga bukan, apalagi istri. Nggak sama sekali. Kamu numpang di sini gratisan kok. Urat malu kamu udah putus ya? Mami lihat sendiri kan, Mi. Aku sama Fitri nggak bisa dipisahkan, Mi. Kalau Mami minta aku tinggal balik ke sini lagi, berarti Fitri juga balik ke sini lagi, Mi. Kami ini satu paket, Mi. Iya, Mami ngerti, Rel. Tapi Mami butuh kamu, bukan dia, Rel. Nih, aku udah bawain ramuan buat Mami. Ini bagus loh, buat ngilangin lemas sama pegal-pegal di badan Mami, biar Mami sehat. Tunggu. Emangnya itu ramuan apa sih? Fit, jangan-jangan kamu mau ngeracunin saya? Ya enggak lah, Mi. Kalau aku ngeracunin Miska, ya mau aja. Tapi ngeracunin mertua aku tersayang, aku nggak mau kok. Fit, kamu tuh bercandanya udah kelewatan ya. Ya pas sate kambing kali. Kembali ke ramuan ini ya. Ramuan ini tuh manjur banget nih. Namanya jus pare campur daun pepaya. Apa? Pare campur daun pepaya? Iya nih. Buah parenya 10 biji, daun pepayanya 10 biji, di blender sehari minumnya 3 gelas. Ingat ya, jangan pakai gula. Enggak, Fit. Mami tidak akan minum ramuan itu. Kamu tuh dari dulu pengen saya mati ya? Mi, kalau Mami nggak mau minum, aku bilang sekarang, Mi. David. Rel, tunggu dong. Mami bisa duduk, Mi. Katanya Mami lemes banget, Mi. Mami sebenarnya sakit nggak sih, Mi? Oke, Rel. Mami ngaku sama kamu, Rel. Mami memang sebetulnya nggak sakit. Tapi, Rel, Mami betul-betul kangen sama kamu, Rel. Mami nggak mau lagi kamu pergi dari rumah ini. Mami mau kamu kembali ke rumah ini bersama Mami. Mi, Mami masih ingat kan, Mi? Waktu Papi ngusir aku, Papi pernah bilang, Mi, kalau aku keluar dari rumah ini, semua harta warisan untuk aku akan hilang, Mi. Dan aku akan dicoret dari anggota keluarga, Mi. Jadi buat apa aku balik ke rumah ini, Mi? Kalau aku udah dianggap sebagai orang luar, buat apa aku kembali ke sini lagi, Mi? Kalau aku udah nggak dianggap sebagai anak lagi, Mi. Evi, kita pulang ke kontrakan kita. Farel! Tante yang sabar ya. Ayo, Ma. Ayo, dapat di situ. Ayo, Ma. Iya, sayang. Tunggu sebentar. Mama rapin dulu ya. Aduh, Yuga. Mama kebelet pipis nih. Kamar mandinya di mana ya? Itu, Mama. Di dekat kantin. Yaudah, Yuga anterin ya. Papa tunggu di sini aja ya. Ya udah, Papa tunggu sini. Oke? Sebentar ya, Mas. Ya. Pak Norman, waduh selamat ya sama pernikahannya. Istrinya cantik banget. Iya dong, saya ganteng. Istri saya juga harus cantik kan biar klop. Mama, juga main sama teman-teman dulu ya. Iya, sayang. Yuk. Awas kamu, Mas. Nggak ada aku kau berani kecentilan ya? Pakai itu dulu ke bawah. Itu dulu. Bentar. Nah, itu kita dulu lagi. Ya, dah. Kita tarik kursinya. Ya.
Alhamdulillah ya Oma, Oma udah bisa pulang. Moga-moga Oma bisa cepat sembuh di sini. Kurang ajar. Ini semua gara-gara kamu, Miska. Jangan sok manis di depan semua orang. Benar-benar bikin muak. Om, aku ke kantor duluan ya. Soalnya ada kerjaan yang mesti aku selesaiin. Nanti kan jam 10 aku mesti ketemu sama klien. Ya. Saya nanti agak siangan dikit ya. Saya mau lihat perkembangan dari Oma dulu. Papi tenang aja, Pi. Kalau memang Papi sibuk, biar kita aja yang menghandle semuanya. Misi Om? Ya. Ya Tante. Iya Oma. Nih, Papi pikir kelangsungan Retro bisa kita percayakan sama mereka berdua. Maksud Papi, Bram sama Miska, Pi? Ya, siapa lagi? Farel, nggak mungkin. Lagi pula Farel juga sudah tidak peduli sama keluarga. Sementara Papi sangat yakin dengan loyalitas dari Bram sama Miska. Mereka cukup luar biasa dedikasinya untuk Retro. Ya, berarti secara tidak langsung, Papi juga berniat memberi warisan dong sama Miska sama Bram, Pi? Ya, apa salahnya nih? Mereka juga cukup berjasa buat Retro. Mas Bram tuh susah untuk dipercaya. Jadi Maya mau minta tolong satu hal ke Papi. Bisa ya? Kamu mau minta apa? Kalau bisa, Miska nggak usah kerja di Retro ya, Pi. Apa aku nggak salah dengar, Mas? Om Utama bakal ngasih warisannya ke kita. Ini betul-betul kesempatan emas buat kita. Untuk nunjukin ke Pak Utama. Kalau kita itu kerja mati-matian hanya untuk Retro. Lumayan deh, ngarepin Farel malah semakin jauh. Dan kayaknya semakin susah. Ya udah, setidaknya aku dapat warisan dan nggak ada ruginya lagi. Kamu kenapa sih, Mas? Ke kantor aja harus barengan. Kamu kenapa sih, Mai? Curigaan gitu sih? Ya wajar dong kalau bareng. Orang kita sekantor kok. Masa harus sendiri-sendiri perginya? Kalau kamu curiga, mendingan kamu ikut aja ke kantor. Mbak Maya kenapa sih? Gitu banget sama aku. Awas aja, kalau sikapnya terus-menerus kayak gini, bukan nggak mungkin malah aku rusak rumah tangga mereka. Ya udahlah. Sorry. Maya memang suka kayak gitu. Curigaan nggak jelas. Nggak apa-apa, Mas. Aku ngerti. Tapi sekarang yang bikin aku cemas adalah Oma. Kenapa sama Oma? Ya, gimana pun Oma udah balik lagi ke rumah ini. Dan kalau misalnya nanti dia sembuh, bisa-bisa dia ngebongkar semua rahasia aku, Mas. Kamu tenang aja, Miss. Oma nggak akan sembuh secepat itu. Stroke-nya itu parah. Kalaupun sembuh, pasti nggak akan sembuh total. Kayaknya aku emang harus berbaik-baik sama Mas Bram. Soalnya nanti saat kehamilanku kebongkar, harus ada orang yang membela aku. Siapa lagi yang bisa aku harapkan kalau bukan Mas Bram? Sayang, kamu kenapa sih? Habis pulang rapat orang tua murid, jadi cembetut gitu. Bagus ya, Mas. Jadi selama ini Mas suka tebar pesona sama ibu-ibu di sekolahnya juga, iya? Tebar pesona? Iya. Aku ngeliat sendiri kalau tadi Mas ngobrol ketawa hahi sama mereka. Ingat dong, Mas, status Mas udah punya istri. Hargain perasaan saya dong. Jangan malah ngobrol rayuan sana sini. Masya Allah, sayang, siapa yang tebar pesona? Ibu-ibu itu ngasih ucapan selamat karena kita baru nikah. Mereka ikut senang karena juga punya mama baru.
Saya kenapa diubit nih hati. Janji nggak? Janji dulu. Mas sumpah dulu. Iya, aduh hati. Diubit. Janji kalau Mas nggak bakalan tebar pesona sama cewek-cewek dan Mas nggak bakalan kecintilan di depan cewek-cewek. Iya, janji. Iya, janji. Aduh. Kamu kok kayak istri tirisnya. Ya, Mai. Pi, Maya sudah berusaha untuk bersikap dewasa kan selama ini. Maya juga udah mencoba untuk nggak curiga lagi sama Mas Bram. Tapi ternyata itu nggak gampang, Pi. Mas Bram tuh susah untuk dipercaya. Jadi Maya mau minta tolong satu hal ke Papi. Bisa ya? Kamu mau minta apa? Kalau bisa, Miska nggak usah kerja di Retro ya, Pi. Mai, itu nggak mungkin, Mai. Papi butuh bantuannya dia. Papi butuh tenaga dan pikirannya dia setelah Farel keluar dari Retro. Dia itu salah satu andalan Papi selain Bram. Ya, tapi masa demi Retro terus Papi mau pertaruhkan rumah tangga Maya sih? Bukan begitu, Mai. Coba kamu berpikir jernih lah. Miska itu ada di rumah kita karena satu alasan, Farel. Dan Miska ada di Retro juga karena satu alasan, membantu Papi mengembangkan bisnis ini, mengembangkan Retro. Jadi coba dong kamu ngertilah. Iya, Pi. Tapi Miska itu sudah semakin berani. Dan itu semua gara-gara Papi. Papi selalu mendukung semua tindakannya, merestui semua tindakannya. Terus terang Maya tuh takut, Pi. Mai. Bram sama Miska itu nggak ada hubungan istimewa selain hubungan rekan kerja. Mereka itu berdua tim yang solid, Mai. Terus kalau nggak minta tolongnya sama Papi itu Maya harus kemana? Udahlah, Mai. Kamu percaya aja, Papi. Percaya saja sama Papi. Semua akan berjalan baik-baik. Ya? Kecurigaan kamu tuh terlalu berlebihan. Maya gimana sih? Bram kerja keras untuk Retro dicurigai. Mayanya sendiri nggak mau kerja di Retro. Anak-anakku kok jadi kalah sama orang lain. Bram sama Miska begitu ambisius mengembangkan Retro. Sementara Maya, Kayla, bahkan Farel, anak laki-laki satu-satunya, nggak peduli sama perkembangan Retro. Mulai besok saya yakin Anda akan mundur dari kasus itu. Karena anak Anda, Abel, ada di tangan saya. Apa? Papa, tolong aku. Jadi omong kamu udah pulang, Kay? Iya, alhamdulillah udah, Di. Tapi ya masih kayak gitulah kondisinya. Aku kasihan banget lihat Oma. Halo. Kalau Anda mau keluarga Anda selamat, Anda lepaskan kasus yang sedang Anda tangani. Maaf, Pak. Anda mengancam orang yang salah. Saya nggak takut dengan ancaman Anda. Ancaman Anda nggak berlaku buat saya. Kenapa, Di? Nggak apa-apa, Kay. Aku lagi nanganin kasus yang berat. Dan musuhku di persidangan itu seorang mafia. Namanya Pak Ganda.
Dia tipe orang yang bisa ngelakuin segala cara. Bahkan dia menghalalkan segala cara untuk menang. Barusan dia mengancam keselamatan keluarga aku, Kay. Astagfirullahaladzim. Terus gimana, Di? Tenang, Kay. Aku udah biasa ngadepin hal yang kayak gini. Buat aku kebenarannya tetap kebenaran. Nggak boleh kalah dengan cara apapun. Keadilan itu nomor 1 buat aku, Kay. Nih, Bang. Kayak gue udah nggak tahan deh, Bemo. Sumpah gue nggak tahan nih. Ya apa saya gantiin posisinya, teacher? Gantiin? Maksud lo apaan? Lo mau gantiin gue jadi suami Salsa? Ah, gue ketrok juga gigi lo. Barangan aja lo. Apa pangkat lo? Ya daripada vakum, kan mau bacir, teacher. Mau bacir gigi lo? Mendingan lo urusin tuh gigi lo. Lo sisir biar rapi, belah pinggir. Biar gantengan dikit. Barangan. Apa gini aja, teacher? Teacher tuh jadi laki-laki harus yang tegas. Jangan ngalah mulu. Ntar dijajah mulu lagi. Nah, mulai ntar malam, mendingan teacher demo aja. Demo gimana maksud lo? Mulai ntar malam, teacher jaga wibawa. Pokoknya cuekin aja dia. Kalau dia ngajak ngomong, diemin. Kalau dia ngajak bercanda, teacher diemin aja. Lah kalau dia ngajak ini itu, tolak aja, teacher. Nah, ntar kalau diminta yang satu itu gimana? Masa gue tolak? Rugi dong gue, rugi bandar. Ah. Ya kan demi harga diri laki, teacher. Tahan nafsu sebentar kan, masa nggak bisa. Jadi menurut lo, gue harus cuekin dia, diemin dia, anggap dia nggak ada, biar dia tahu kalau gue juga bisa marah, gitu. Tepat sekali, teacher. Udahlah kalau teacher gitu, pasti besoknya dia akan termehek-mehek, ngesot-ngesot, minta maaf di depan teacher. Loh, mengakuin kesalahannya semua. Nggak boleh sama dokter, sakit. Aduh, Papa Maya sih kok belum jemput aku. Abel lagi nunggu Papa ya? Iya, Om. Om siapa? Om ini temen papanya Abel. Pak Hadi, Papa Abel kan? Nah, Papa nggak bisa jemput Abel karena lagi sibuk banget. Jadi Om suruh sama Papa. Tadi Papa kamu nitipin boneka buat kamu. Nah, sekarang Abel ikut Om ke kantor Papa ya. Al, stop, Al. Kenapa, Ral? Itu kayaknya gue pernah lihat siapa ya? Loh, itu anaknya Hadi, Al. Dia kan pernah datang ke pesta di rumah gue, Al. Tapi kok bukan sama Hadi ya? Kok sama orang lain ya, Al? Mungkin Hadi nyuruh orang untuk jemput anaknya. Enggak, Al. Ini pasti nggak beres. Maksud lu apaan sih, Ral? Coba gue telepon Hadi deh. Al, jalan, Al. Kasihan dia pasti kelamaan nunggu. Semoga dia masih betah nungguin aku di sekolahan. Ya, halo. Mulai besok saya yakin Anda akan mundur dari kasus itu. Apa yang membuat Anda yakin? Hah? Karena anak Anda, Abel, ada di tangan saya. Apa? Papa, tolong aku, Pak. Abel, sayang, kamu nggak apa-apa kan? Aduh. Gak diangkat-angkat sama si Hadi. Ya iyalah, Rel. Hadi itu kan pengacara terkenal. Ya jadi wajar lah kalau dia sibuk. Udah, gue coba lagi deh. Anda lepas kasus itu, atau anak Anda gak akan selamat. Kurang ajar! Ya Allah. Tolong aku ya Allah. Tolong selamatin Abel ya Allah. Dia hartaku yang paling berharga ya Allah. Rel. Halo, Rel. Ntar aku telepon balik Rel ya.
Aku lagi kena musibah nih, Rel. Anakku diculik. Aku harus nungguin telepon dari penculik itu. Diculik? Gue tadi sama Aldo ngelihat anak lo dijemput sama orang lain. Makanya gue telepon lo ini. Rel, tolongin aku, Rel. Itu penjahat yang nyulik Abel, Rel. Lo ikutin terus ya. Ntar gue nyusul sama polisi. Ya? Yaudah, Di, lo tenang, Di ya. Tenang aja, Di. Pokoknya orang jahat kayak mereka bisa gua kasih pelajaran lebih jahat daripada mereka. Ya, lo tenang aja ya. Nadine nggak mau nolongin Oma. Oma jahat. Waktu itu Nadine lihat Oma ngomelin Mama di depan kamar. Terus Oma nampar Mama keras banget. Gila, seksi banget dia. Tahan. Sekali ini aja, goresan iman dan godaan demi kasih pelajaran ke dia. Mas, aku baru beli parfum baru loh, Mas. Wanginya enak banget. Cium deh, Mas. Tahan, Man, tahan. Demi harga diri suami, Man. Enak kan, Mas? Kok diam aja sih, Mas? Mas, hari ini aku pakai hand body baru dan terasa lembut banget di tangan. Coba pegang, Mas. Aduh, mampus deh gue. Berilah aku kekuatan iman. Ya kan, Mas? Iya, Mas. Mas. Nih, Mas. Spraynya baru loh, Mas. Cobain deh, Mas. Cobain? Maksudnya apaan? Bener nih, nggak mau. Omongan si Bemo. Gimana ya? Persetan omongan si Bemo. Waktu itu aku jatuh pingsan di tempat ini. Kenapa sih mereka harus membawaku ke sini? Aku ngeri mengingat itu semua. Mam, Mama kenapa nangis, Ma? Saya tahu Mama nggak bisa ngomong, tapi saya tahu kok apa yang Mama rasakan dan Mama pikirkan. Mama pasti geram sekali sama perbuatan Fitri, kan? Sabar, Ma. Saya tidak akan membiarkan Fitri begitu saja. Saya cuma berharap dia akan segera mendapatkan balasan yang setimpal. Hidupnya pasti akan lebih sengsara dari apa yang Mama alami sekarang ini. Kenapa mereka salah sangka lagi? Aku nggak bisa kasih tahu yang sebenarnya. Mam, Mama pasti haus atau lapar ya, Mam ya? Nadine, sini sayang. Iya, ada apa? Nadine, Tante minta tolong ya sama kamu ya. Kamu tolong ambilin Oma minuman ya, karena Oma kayaknya haus. Tolong ya, Nak ya. Gak mau. Oma jahat. Jahat? Iya. Pokoknya Nadine gak mau nolongin Oma. Oma jahat.
Waktu itu Nadine lihat Oma ngomelin Mama di depan kamar. Terus Oma nampar Mama keras banget. Apa? Kamu bilang Oma berantem sama Fitri. Sekarang kamu bilang kamu sama Oma ada masalah cuma gara-gara jamu. Nah terus, Fitri sama Oma kapan berantemnya? Sore semuanya. Om, Tante, kenapa? Kok kayaknya pada tegang? Miska, barusan Nadine bilang Oma menampar kamu. Kenapa sampai Oma nampar kamu? Mama kenapa sih, Ma? Mau bilang sesuatu ya, Mam ya? Pi, kayaknya ada yang mau disampaikan deh sama Oma. Iya, tapi apa? Nah, Papi juga nggak tahu Oma mau ngomong apa. Mungkin ada hubungannya sama apa yang tadi Nadine bilang. Miska, coba ceritakan apa yang terjadi. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Apa ada masalah yang kami tidak tahu? Sebenarnya gini, Om. Waktu itu Oma itu datang ke kamar aku buat nawarin jamu. Aku disuruh minum jamu. Cuman aku bilang sama Oma kalau aku nggak mau minum jamu. Ya mungkin Oma tersinggung. Terus Oma sedikit marah. Makanya dia nampar aku. Tapi kayak tamparan kecil gitu kok, Om. Aku juga nggak terlalu ngambil hati. Nah, pas kejadian itu kebetulan Nadine ngeliat. Ya mungkin dia mikirnya Oma marah sama aku. Ya maklum lah, Om. Namanya juga anak kecil, kan emang suka begitu. Tadi kamu bilang Oma berantem sama Fitri. Sekarang kamu bilang kamu sama Oma ada masalah cuma gara-gara jamu. Nah terus, Fitri sama Oma kapan berantemnya? Aduh, mati aku. Kayaknya mereka ngeraguin apa yang aku bilang tadi. Kalau kejadian itu, Om, ya pastinya setelah Oma datang ke kamar aku. Om, Tante, aku ke dalam dulu ya. Aku mau ngerjain tugas kantor yang kebetulan aku bawa ke rumah. Aku harus pelajarin berkas-berkas, soalnya besok kan aku harus presentasi sama PT Kirana. Ya udah. Tapi kamu jangan kerja sampai larut malam ya. Miss, kamu hati-hati ya. Kamu harus jaga kandungan kamu. Tante nggak mau loh terjadi apa-apa sama kandungan kamu. Ya, walaupun kamu selalu mikirin pekerjaan kamu ya. Iya Tante, aku usahain. Aku cuma mau nunjukin rasa tanggung jawab aku sama Retro. Kebetulan kan Mas Bram lagi nggak bisa konsen sama kerjaan. Mas Bram pernah bilang sama aku kalau misalnya dia lagi nggak bisa konsen kalau misalnya ada masalah rumah tangga, ya mau nggak mau aku yang harus menghandle semua kerjaannya Mas Bram. Lagian semua masalah ini kan ada sangkut pautnya sama aku, Tante. Ini semua gara-gara Fitri. Makanya Mbak Maya jadi terpengaruh dan ngira aku sama Mas Bram itu ada apa-apa. Udahlah, itu nanti biar saya bicara sama mereka. Kamu nggak usah terlalu pikirin itu.
Iya Om. Om, Tante, aku ke dalam ya. Permisi. Nadine, Mama ke dalam bentar ya. Nih, siapa yang sebenarnya anak kita? Farel yang kita harapkan membangun retro tapi justru membantu perusahaan musuh? Atau Miska yang adalah orang lain tapi kebetulan sedang mengandung anak Farel? Tapi semangat kerjanya untuk membangun retro sangat kuat. Dan dalam keadaan seperti itu, dia juga masih memprioritaskan keluarga kita. Iya ya, Pi ya. Kalau seandainya Fitri itu kayak Miska aja, pasti keluarga kita ini tenang banget, Pi. Dan Mama tidak akan pernah mengalami hal seperti ini. Udahlah nih. Papi sudah tidak bisa mengharapkan Farel lagi. Lihat aja. Kan? Sekarang dia makin berani sama kita. Dia itu lebih nurut sama istrinya. Dan celakanya lagi, lebih parah lagi. Sekarang dia pergi karena Fitri. Utama, Lia, kalian itu udah salah menilai Fitri. Fitri nggak salah seperti itu. Kalian harus cepat sadar kalau perempuan yang bernama Miska itu yang jahat banget. Aku akan bikin kamu tidur di kuburan untuk selamanya.